Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita rindu ingin menyembah Tuhan. Kita rindu ingin berjumpa dengan Dia secara pribadi. Dan ketika kita rasa rindu, lapar, haus akan Dia, maka kita akan dipuaskan sore hari ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menyembah Dia, sebab Dia yang melayakkan kita. Oleh darah dan domba Allah kita boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus, menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Oleh darah dan domba Allah, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus, hati tulus, menyembah yang menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku
ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu. Oh Yesus, kami sembahkan. Haleluya, sebab namamu, namamu haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita katakan, sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan. Oh diara lama kata kaya lama seret ya lamamu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Oh haleluya Tuhan, sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah Kau Tuhan, gloria, haleluya. Segala kepujian bagimu, oh Yesus, Yesus, Engkau yang layak disembah. Gloria, lama ya lamamu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Hanya Kau yang layak dipuja, Kau yang layak diagungkan, dimuliakan selamanya. Gloria, haleluya. Oh sembah Dia, nyala roh. Haleluya, 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 haleluya. Jaya basikir ya lalamu. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuji. Kami muliakan namamu.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Benar Bapa, hanya Engkau saja yang layak disembah, hanya Engkau saja yang layak diagungkan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang memimpin kami, ibadah kami sore hari ini, dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan saja yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini, lawatan-Mu terjadi bagi kami semua Tuhan Yesus. Kuasa mujizat-Mu terjadi Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam berbagai masalah persoalan kami percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami sore hari ini. Mengurapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Kita berkata mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, masuk pintu gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Dia sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Masuk hadirat-Nya. Ya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun berangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya.
sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala bukan bangkit, bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Mari nyatakan kebesarannya, amin. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Yesus
Yesus Tuhan kita, nama di atas segala nama. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa. Dia yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yes. Sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Karena itu bagi yang telah ditunjuk untuk bertugas, saya undang maju ke depan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, nanti Bapak Adi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami terima pada hari ini Tuhan. Bahkan Engkau telah izinkan kami untuk bersehati berkumpul memuliakan Engkau pada sore ini. Tiba saatnya kami memberi persembahan Tuhan. Kiranya biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini berguna bagi tempat ini ya Bapa. Bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang tulus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, tetap percaya. Engkau yang beri kekuatan
Sama-sama bangkit berdiri dan katakan, tak percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik. Apapun setiap persoalan, penderitaan yang kami alami, kami tahu di dalam semua itu Engkau Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Sehingga sekalipun di dalam penderitaan, kami tetap menyembah kepadamu. Kami tetap percaya kepadamu. Sebab di dalam Engkau ada pengharapan, ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami menyiapkan meja hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu dengan ajaib dan luar biasa. Berikan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan mudah Tuhan, iman kami dibangkitkan dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Sore hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita tentang kemah suci, ya. Sangat-sangat penting pelajaran pada sore malam hari ini, ya. Berkenaan dengan kemah suci, kita melihat gambarnya. Jangan lupa, inilah kemah suci yang dilihat dari luar. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka berkemah, ya. Yang di luaran ini adalah orang-orang keturunan Israel, 12 suku yang dibagi-bagi oleh Tuhan di luar daripada kemah suci ini, ya. Kita sudah belajar pelajaran yang pertama tentang pintu gerbang, lalu mezbah korban bakaran, dan kolam pembasuhan. Yang terakhir kita melihat tentang pintu kemah. Ya, sekarang kita belajar tentang meja roti pertunjukan. Silakan. Ya, ini meja roti pertunjukan ada di dalam ruangan suci. Tolong gambarnya. Nah, ini ruangan suci, ada 3 macam alat yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu meja roti pertunjukan, lalu ada pelita emas, ada mezbah dupa. Ya. Yang keempat ada pintu tirai. Ada 2 kerubion, malaikat Allah yang menjagai pintu tirai ini. Ya. Waktu Tuhan Yesus belum mati di salib, maka pintu tirai ini tertutup. Tapi waktu
waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pintu tirai ini terbelah menjadi dua. Ya. Sebab itu imam-imam besar zaman dulu hanya 1 kali 1 tahun boleh masuk ke dalam ruangan yang ada di dalamnya, yaitu ruangan Maha Suci. Tapi waktu pintu tirai ini terbelah, maka semua orang-orang sucinya Allah boleh masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Nah, hari ini kita belajar tentang meja roti pertunjukan, ya, atau terjemahan lain dikatakan meja sajian. Ya, meja roti sajian, ya, gampangnya meja, ya, seperti meja perjamuan suci ini, ya, tiap-tiap rumah tangga pasti ada meja sajian, ada meja makannya. Nah, begitu juga anak-anak Tuhan harus ada meja roti pertunjukan dalam hidupnya sehari-hari. Ya. Meja roti pertunjukan ini terjemahan lain sekali lagi, yaitu meja roti sajian. Ya. Kita akan melihat lebih dulu arti rohani dari roti. Ya. Sesudah itu mejanya. Ya, sesudah itu tepungnya. Ya, kalau waktunya mengizinkan semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, kita lihat roti ini secara rohani. Roti ini adalah yang pertama, yaitu firman Allah. Ya, makanan bagi jiwa saudara dan saya. Roti ini makanan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar roti yang biasa, no. Tapi roti ini benar-benar adalah roti. Ya, tubuh Kristus pada sore hari ini. Ya, roti yang pertama yaitu firman Allah. Untuk apa? Ya, yaitu untuk makanan bagi jiwa. Lalu roti yang kedua yaitu roti perjamuan suci, yaitu tubuh dan darah Kristus. Ya. Nah, mejanya disebut meja hati manusia. Tempat meletakkan roti itu. Kita baca dulu tentang meja roti pertunjukan ini. Keluaran 25 ayat 23 sampai 30 dikatakan, lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. ya, Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya. haleluya. Dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, Ya, supaya meja itu dapat diangkut. amin. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya
yang dipakai untuk persembahan curahan, haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Ya, Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. amin, amin. Maaf saya lepas ya. Luar biasa panasnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat tentang meja roti pertunjukan ini ya. Ini rotinya 2 tumpuk ya. 2 tumpuk. 1 tumpuk 6 biji ya. 1 tumpuk 6 biji. Di atasnya ada piala, ada bokornya, ada tempat anggurnya, mangkoknya, dan lain sebagainya. Ya, 6. Jumlah buku dalam Alkitab saudara yaitu 66. Jadi pas roti ini adalah firman Allah. Dan mejanya memang dalamnya adalah kayu tembaga beserta tongkatnya. Tuhan itu luar biasa. Ya, bayangkan 6.000 tahun yang lalu dia sudah memerintahkan sedemikian rupa indahnya dan sedemikian rupa mahalnya. Luar biasa. Berapa puluh kilo emas dilapisi untuk melapisi kayu tembaga ini. Bayangkan 1 gram hari ini berapa? 900 ribuan. Ya. Dan untuk melapisi meja ini saja perlu berapa kilo emas. Ya, juga ada kayu pengusungnya. Ya, kita lihat Tuhan itu serba lengkap semuanya dan pinggirnya daripada meja ini ada mahkotanya. Ya, apotumon saudara. Ya. Mimbar ini saja tidak ada mahkotanya. Tapi Tuhan membuat meja roti pertunjukan itu ada mahkota yang mengelilinginya. Tuhan itu luar biasa. Sekalipun orang berkata, itu kan pelajaran kuno. Ya. Kemah suci itu pelajaran kuno. Tapi Bapak Ibu lihat, Tuhan tidak pernah kuno. Ya, Dia itu sangat luar biasa. Dan Tuhan itu mengikuti zaman. Dari 6.000 tahun yang lalu sampai hari ini. Tuhan kita sangat luar biasa. Ya, orang membuat meja saja, saya pesan meja ini 30 tahun yang lalu. Berapa lama? Hampir 2 tahun. Bayangkan saudara, ya, tidak 3 bulan kayunya jadi. Dari mana ini? Ya, jati, ya, mahal. Tapi meja roti pertunjukan ini jauh lebih mahal lagi. Ya. Nah, kita lihat roti itu sekali lagi yang pertama adalah sebagai firman Allah. Inilah Alkitab, firman Allah. 2 tumpukan, 66. Ya, isi daripada Alkitab ini. Saudara-saudara, roti ini sebagai firman Allah. Matius 4
ayat yang keempat, ayat yang biasa kita dengar dikatakan, Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan dari roti yang biasa saja. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bukan mulut saya. Saya hanya hamba-hamba Tuhan penyalur, ya, yang menyalurkan berkat firman Allah. Nah, sebab itu kalau kerohanian kita ingin hidup, kerohanian kita ingin berapi-api, mau kuat, ya, sehat, tumbuh, perlu tiap-tiap hari makan firman Allah ini. Hargailah firman Allah. Junjunglah lebih tinggi daripada makanan biasa. Jadi adakan waktu. Setiap saat adakan waktu. Korbankan waktu saudara untuk makan firman Tuhan ini. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. 66 buku Alkitab ini. Luar biasa. Dibuat sedemikian rupa. Sebab itu mari. Jangan bosan. Belajar. Terima akan firman Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, cintailah akan firman Allah itu. Kalau kita mencintai dengan sungguh-sungguh firman Allah itu menjadi roti yang ajaib, menjadi mana yang mencukupi segala kebutuhan hidup manusia. Waktu bangsa Israel, gambarnya, di padang belantara, hidupnya dari apa? Dari mana roti yang dikirim oleh Allah setiap pagi. Pagi-pagi buta, Allah kirim roti dan orang Israel memungutnya. Hati-hati, nanti ada pelajaran yang lain tentang mana ini. Ya, kalau mana ini diambil, bentuknya seperti mutiara, agak besar. Ya, nah langsung dimasak. Kalau terlambat, mana ini jadi bau. Ya, apa ini? Basi. Gak bisa dimakan. Ya, sebab itu firman Allah setiap saudara terima, masukkan ke dalam hati saudara. Nanti kalau sudah kelewat, berapa lama kelewat? Kalau ditanya apa firman Allah kemarin, lupa, gak tahu, basi, gak mengerti. Ya, tapi kalau firman Allah itu kita terima, kita cerna dengan baik-baik, maka firman Allah itu akan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Belajar dari firman Allah sebagai apa makanan bagi jiwa kita. Manusia terdiri dari tubuh. Daging ini tubuh, jiwa, dan roh. Daging perlu makanan, nasi, roti, buah, sayur,
dan lain sebagainya. Tapi jiwa kita perlu yang namanya firman Allah. Saya bersyukur kalau di tempat ini 50 sampai 55 orang setiap pagi cari Tuhan, cari firman Allah menjadi makanan yang luar biasa. Bagaimana? Saudara-saudara, ayo adakan waktu setiap hari makan firman Allah. Dengan apa? Dengan penuh sukacita. Kalau kita makan firman Allah dengan sukacita, ada kehidupan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Yang akan lemah jadi kuat kembali. Yang sakit akan disembuhkan. Lalu roti perjamuan suci. Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Nanti di rumah saudara baca Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu Ya, memberi diri dibaptis, ya, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. ya, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti. Roti apa? Roti firman Allah dan roti tubuh dan darah Tuhan. Ini apa artinya? Ini menunjukkan roti itu juga perjamuan suci. Roti itulah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Inilah makanan yang betul. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid seperti yatim piatu. Gak ada gurunya, gak ada gembalanya. Tapi tiap-tiap hari mereka berkumpul dan berbagi kasih. Dan memecahkan roti masing-masing setiap hari. Saudara memecahkan roti berapa hari sekali? Kita makan perjamuan suci di sini 1 bulan 1 kali. Kurang sebetulnya. Ada gereja yang setiap 2 minggu sekali. Ada gereja yang setiap minggu ada perjamuan suci. Makanan tubuh dan darah Tuhan ini lebih daripada makanan yang bergizi. Sangat penuh gizinya. Faedahnya luar biasa. Sebab itu, kalau kita tidak ambil tubuh dan darah Tuhan, sayang, sia-sia. Kesempatan ini kita ambil. Kalau kita lemah, kita jadi kuat. Kita akan mundur, gak bisa. Tapi kita semakin hari, semakin maju. Sebab ambil tubuh dan darah Tuhan. Paskah yang besar, itu perjamuan suci. Waktu Yesus akan disalib, berapa hari sebelumnya, dia juga memecahkan roti bersama-sama dengan murid-muridnya. Luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Malam hari ini, kesempatan kita ambil tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, tapi ingat,
harus dengan hati yang bersih. Harus dengan hati yang suci di hadapan Tuhan. Kalau tidak bersih, ini jadi laknat, ini jadi hukuman. Tapi kalau kita ambil dengan hati yang bersih, maka roti, tubuh, dan darah Tuhan itu akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Haleluya. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Periksa hati, pikiran kita. Setiap perjamuan suci, saudara juga diberi kesempatan memberikan perpuluhan. Pak Adrian ajarkan, kalau masukkan perpuluhan, beritahu Tuhan, ini milikmu yang suci, milikmu yang luar biasa. Aku berjanji, tidak ada dosa yang tersembunyi. Jangan main-main. Hidup ini hanya satu kali. Perlu periksa. Kalau ada kesalahan, kalau ada sesuatu yang tidak benar, minta ampun di hadapan Tuhan. Periksa, Tuhan benar enggak? Ya, kalau saya ditanya kira-kira berapa persen yang memberi, yang mengembalikan miliknya Tuhan. Hanya kira-kira 5%, sampai paling banyak 10%. Yang jujur berapa? Bisa dihitung dengan jari. Betul, kita belajar malam hari ini. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita mengembalikan miliknya Tuhan, itu akan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Tapi kalau tidak, Tuhan akan ambil. Semuanya Tuhan akan ambil. Sebab itu periksa hati, pikiran kita yang suci. Jangan kita main-main. Hanya barang yang begitu, ya, kita harus rela, kita harus mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu tentang roti, lalu tentang meja. Roti itu diletakkan di atas meja. Jadi meja itu tempat roti atau firman Allah. Bagaimana meja saudara? Bagaimana meja hati saudara? Apakah benar ataukah tidak? Sekalipun berapa duit saudara, tapi kalau meja hati kita ini tidak benar di hadapan Allah, salah, berdosa. Ya, sebab itu mengembalikan firman Allah itu harus dengan hati yang suci. Meja hati yang disalut dengan emas. Ini menunjukkan bahwa suatu hati yang suci, yang dipenuhi dengan firman Allah yang kudus. Kalau kita memberi, kalau kita mengembalikan miliknya Tuhan dengan hati yang kudus, Tuhan akan kembali mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. 1 biji gandum kita tanam, ratusan biji gandum akan kita terima. Sebab itu mari
Bapak, Ibu, saudara sekalian, biar meja hati kita ini menjadi meja hati yang suci di hadapan Tuhan. Jangan jadi meja hati yang najis, kotor. Meja hati yang kotor, meja hati yang najis, tidak layak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, firman Allah itu firman yang hidup, ya, tidak sembarangan. Yesaya 28 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesaya 28 ayat 8, ya, Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. iya. Kalau meja itu meja makan saudara, maaf, ada kotoran, ada tumpahan. Mana kita bisa makan? Tidak bisa. Maaf, tadi pagi saya katakan, kalau meja makan kita itu penuh dengan makanan yang enak. Sup asparagus, sup bibir ikan, ikan panggang, dan lain sebagainya. Tapi maaf, ditaruh di bukan panci atau mangkok atau apa tadi pagi bilang, baskom, ya, tapi ditaruh di apa? Ya, pespot. Bayangkan Bapak Ibu, ya, sekalipun pespotnya bersih, tapi kalau pespot ini ditaruh di atas meja makan, bayangan kita bukan lagi sop, tapi kotoran yang melekat. Sebab hidup ini harus ditumbuhi dengan firman Allah. Taruh firman Allah dalam meja hati saudara dan saya. Jadikan meja hati kita ini meja yang sangat suci di hadapan Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Perkataan firman Allah. Firman Allah yang suci harus diletakkan pada hati yang suci. Hati yang tidak ada dosa. Hati yang tidak ada kotoran. Meja, ini tempat yang luar biasa. Apalagi meja roti pertunjukan. Tempatnya tempat yang suci. Jadi jangan ambil meja yang najis. Ada meja yang suci, ada meja yang najis. Yohanes 8 ayat 37 dikatakan, Yohanes 8 ayat 37, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, ya, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku ya, karena firmanku ya, tidak beroleh tempat di dalam kamu. iya. Ini orang-orang yang mendengar akan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berkata-kata, waktu Tuhan Yesus memberitakan firman Allah. Berapa banyak
orang yang mengerti. Tapi juga berapa banyak orang yang tidak mau mengerti, tidak mau mendengarkan. Sama-sama mendengar, tetapi ada yang bisa menerima dengan baik. Sebab meja hatinya itu penuh dengan kesucian. Tapi kalau meja hatinya penuh dengan kekotoran, penuh dengan macam-macam persoalan, tidak bisa. Begitu juga anak-anak Tuhan. Periksa. Tadi pagi saya katakan maaf. Gadget saudara, HP saudara, suci enggak? Jangan sampai HP saudara menjadi tidak suci. Ke gereja, baca Alkitab, tidak lagi bawa buku tebal ini. Silakan. Tapi berapa banyak saya dengar orang itu, kalau di gereja bacanya apa? Bukan Alkitab. Tapi kiriman berita, tapi kiriman maaf gambar yang porno. Di gereja, bayangkan saudara, sebab apa? Sebab meja hatinya kotor. Tidak untuk firman Tuhan, tapi untuk yang lain. Maaf, bukan tidak boleh bawa gadget, silakan. Tapi kalau di gereja, yang dibaca adalah firman Tuhan. Perkara-perkara yang indah, bukan perkara yang najis. Saudara-saudara, kalau perkara yang indah yang masuk, hidup saudara akan berubah. Malam hari ini, kita akan ambil tubuh dan darah Tuhan. Kalau meja hati kita sudah disucikan dari rumah, saudara berangkat, pikirannya apa? Ibadah. Pikirannya apa? Menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan cuma di gereja, di rumah masing-masing, saudara buka kitab Kejadian, menjadi menarik, menawan. Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah memberikan hukuman kepada manusia, jadi peringatan. Ayub dibuka menjadi indah. Heran, orang seperti Ayub diizinkan oleh Allah untuk menderita. Bahkan penderitaan yang luar biasa. Tetapi Allah tidak pernah salah. Manusia bisa salah, tetapi Allah tidak pernah salah. Sekalipun Ayub mengalami banyak persoalan. Tapi waktu Ayub mendengar kembali firman Allah, dia bertobat, istrinya bertobat, dan Tuhan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita baca Galatia, waduh sangat menarik. Kita baca Wahyu, wah luar biasa. Kita baca Maleaki, wah menjadi berkat. Apa yang kita tabur, itu akan jadi perhiasan. Satu kali kita akan naik ke sorga. Perhiasan kita bukan emas perak lagi enggak laku. Tapi perhiasan kita, hati yang terpecah di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku
Ingat, sucikan dan kuduskan hati ini. Tapi kalau hati ini dibiarkan tidak bertumbuh, akan jadi meja yang kotor, akan jadi meja yang najis. Sebab itu malam hari ini, periksa. Sebelum kita ambil tubuh dan darah Tuhan, kita periksa. Apakah roti yang kita akan ambil, itu benar-benar tubuh dan darah Tuhan. Atau hanya sekedar roti yang biasa. Jangan pikir ini roti yang biasa. Tapi inilah tubuh dan darah Tuhan. Yang terakhir saya kejar waktu. Saudara-saudara, bagaimana roti ini dibuat? Tubuh Kristus ini dibuat. Haleluya. Roti yang kita makan setiap hari itu dari gandum. Gandum yang dihancurkan, dibekukan, dibakar menjadi roti. Dan kita nikmati menjadi roti yang enak. Gandum yang ditumbuk. Tadi pagi saya ceritakan, ya maaf, di Pekalongan ada beberapa toko roti. Di antara saudara juga banyak yang bisa buat roti. Tapi saya pernah tanya satu toko, ini harganya berapa? Sama, hampir sama. Tapi ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Lalu saya tanya, apa bedanya? Kan hampir sama. Iya Pak, sebab ini dibuat dari tepung yang nomor 1. Ini tepung yang nomor 2. Ini tepung yang nomor 3. Bagaimana dengan kita? Firman Allah, itulah roti yang ajaib. Dari gandum yang asli, tidak campuran, tapi dibuat. Demikian juga tubuh Kristus. Roti yang kita nikmati, bukankah itu tubuh Kristus? Haleluya. Jangan kita ambil roti yang lain. Jelai dan gandum itu hampir sama, tapi tingkatannya lain. Kelihatannya sama, jelai, gandum tidak, lain. Begitu juga keadaan saudara dan saya. Tuhan itu gandum yang dihancurkan, dibakar menjadi roti yang hidup. Yesus itulah roti yang hidup. Sebab ia menghidupkan orang-orang yang datang kepadanya. Dia membangunkan rohani saudara. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Malam hari ini, jangan ambil seperti biasa. Tapi ingat, seperti Paulus. 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan, 1 Korintus 11 ayat yang pertama, haleluya. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Iya. Jadilah seperti aku, kata Paulus. Sebab aku mengikuti Kristus. Paulus, seorang yang dulunya benci akan murid-murid Tuhan. Bahkan membunuh di antara murid-murid Tuhan. Orang yang berpangkat tinggi.
tapi orang yang benci akan Tuhan. Tapi begitu mengenal Tuhan, menerima sesuatu yang dari Tuhan, hidupnya berubah. Memang Tuhan ajar menjadi buta, tapi waktu dia melihat Allah yang dia sembah adalah Allah yang menghidupkan. Begitu juga kalau kita ambil tubuh dan darah Tuhan, jangan kita ambil seperti orang lain yang hidup dalam dosa. Tubuh ini akan berubah jadi kutuk, jadi hukuman. Tapi biar roti tubuh Kristus yang kita ambil itu jadi berkat, jadi makanan yang luar biasa, kekuatan bagi saudara dan saya. Mana roti yang ajaib di padang gurun, di padang belantara, tapi Tuhan suruh olah jadi roti setiap hari. Orang Israel memang banyak yang marah. Tuhan mosok terus mana terus. Tapi Tuhan bilang itulah mana roti yang ajaib. Begitu juga hidup saudara dan saya. Yang pertama, firman Allah. Inilah roti yang luar biasa dan jadikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ayo song leader sing. Sucikan dan kuduskan hati ini. Supaya kita berlayak di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong bagi saudara dan saya. Jangan makan tubuh dan darah Tuhan dengan sembarangan. Tapi ingat, tubuh dan darah Tuhan ini kita persembahkan. Tuhan berikan untuk saudara dan saya menjadi kekuatan yang baru untuk selama-lamanya. Kita bangkit berdiri bersama. Para pelayan-pelayan perjamuan suci akan tampil ke depan. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan dan kuduskan hati ini. Amin. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Amin. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Bapa surgawi, Hamba-Mu selesai malam hari ini. Tapi firman-Mu tetap akan selama-lamanya.
Firman-Mu akan tertanam dalam hati setiap domba-domba. Biar mereka mengerti Tuhan. Biar mereka tertanam dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan terima tubuh dan darah yang suci di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sucikan dan sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah, sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. siapa yang belum terima tubuh dan darah-Mu? Siapa yang belum terima tubuh dan darah? Angkat tangan. Silakan. Glory. Dan nyanyi terus, nyanyi. Sucikan dan kuduskan hati ini menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan pada
padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini, amin, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita bangkit berdiri bersama. Sucikan Dan dan kuduskan hati ini, amin. untuk layak menghadap hadirat-Mu. Angkat tubuh Kristus. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu waktu Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, diambilnya roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan sama-sama. Angkat cawan minuman ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus Kristus, kita minum sama-sama. Haleluya, 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 haleluya.
surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami terima menjadi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati setiap domba yang sudah ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan, yang sudah terima firman-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati segala yang diperbuatnya menjadi berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Surgawi, terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini ibadah boleh berjalan dengan cukup baik Tuhan dan boleh selesai Bapa dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang-Mu yang akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau menyertai, memberkatinya Tuhan. Dan khususnya untuk Saudari Riani Tinggi Tuhan, Engkau tolong perjalanannya pulang ke Toraja Tuhan. Untuk menikah Desember Tuhan, Engkau buka jalan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang-Mu Tuhan. Apa yang sudah diberikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, baik persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, persembahan sosial, inventaris, dan semuanya Engkau kembalikan lagi dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang dalam masalah Engkau campur tangan Tuhan, yang sakit-sakit Tuhan Engkau sembuhkan total Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau beri kekuatan, penghiburan kepada saudara Dino Tuhan. Dan ayahnya Tuhan, seluruh keluarganya. Berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya